Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, nama saya Hermina Susanti. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam jurnal refleksi mingguan kali ini, saya menggunakan model Driscoll, yaitu what atau deskripsi dari peristiwa yang terjadi, so what analisis dari peristiwa yang terjadi, dan know what tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah what. Di dalam eksplorasi konsep, CGP membedakan dilema etika atau ethical dilemma dengan bujukan moral atau moral temptation dan mengidentifikasi jenis dilema berdasarkan 4 paradigma, baik dilema yang dihadapi orang lain maupun diri sendiri. Dalam pembelajaran eksplorasi konsep, calon guru penggerak mengingat kembali peristiwa di mana calon guru penggerak mengambil sebuah keputusan sulit. Keputusan sulit yang bisa termasuk keputusan di dilema etika atau bujukan moral. Untuk mendalami lebih lanjut apa perbedaan keduanya, calon guru penggerak mempelajari jenis-jenis dilema dan paradigma dalam pengambilan keputusan dengan terlebih dahulu menyimak pertanyaan pemantik dan menentukan nilai yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Aktivitas lainnya, calon guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran memahami dan memilih satu dari 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika. Ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, pada kegiatan ini, calon guru penggerak melakukan wawancara kepada rekan sejawat mengenai studi kasus yang disajikan. Dalam kasus yang dijadikan bahan diskusi, langkah yang akan saya ambil berbeda dengan guru yang lain. Saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan terhadap murid dengan memintanya untuk meminta maaf dulu kepada Bu Tati. Apa yang dilakukan Bu Tati bukan karena ketidaksukaan terhadap murid tersebut, akan tetapi cara mendidik anak yang berbeda-beda. Bisa jadi Bu Tati melakukan hal tersebut merupakan tindakan efektif untuk mendidik. Walaupun menurut saya tindakan tersebut bisa membahayakan murid tersebut, selain itu akan menyebabkan kejiwaan murid tersebut terganggu. Rasa fobia melakukan tindakan, rasa malu dan menurunkan kepercayaan diri pada anak, bahkan terkadang memunculkan kebencian terhadap guru tersebut. Langkah lebih baiknya bahwa menyadarkan anak dengan membuat kesepakatan kelas di awal masuk pembelajaran. Memberi penyadaran tidaklah harus dengan hukuman. Setelah meminta anak tersebut untuk meminta maaf, selanjutnya di luar jam pembelajaran bisa mengadakan diskusi terbuka dengan Bu Tati terkait bagaimana tindakan efektif untuk menyadarkan anak melakukan pelanggaran. Atau bisa juga menjadikan satu topik dalam ruang diskusi bersama seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman bagi murid. Teman sejawat melakukan tindakan tersebut dengan memegang prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Walaupun tindakan yang kami lakukan berbeda, tetapi kami memiliki prinsip dilema etika yang sama, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Nilai yang muncul dari diri saya dan teman saya karena rasa peduli terhadap murid. Di eksplorasi konsep selanjutnya, calon guru penggerak menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam permasalahan yang dihadapi dan bersifat reflektif, kritis, dan kreatif. Dalam forum diskusi eksplorasi konsep, calon guru penggerak mendalami materi melalui studi kasus dalam bentuk video. Saya mengambil kasus ketiga, kasus tentang Amir. Saya menganalisis kasus Amir dengan menggunakan panduan analisis 9 pengujian pengambilan keputusan. Dari hasil diskusi dari Bu Lia memberikan respons sebagai berikut. Bertindak berdasarkan pemikiran berbasis peduli memang sangat tepat untuk situasi seperti kasus Amir. Saya salut dengan opsi trilema yang Pak Yudi paparkan, karena ketiganya menunjukkan nilai keberanian untuk segera memberitahukan perihal cabai di gigi Pak Asep sehingga tidak menunggu terlalu lama. Jadi Pak Asep bisa segera membersihkan dan tidak terlalu malu di depan siswa yang lain. Dalam ruang kolaborasi, di aktivitas ini saya berbagi, berkolaborasi dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Kelompok saya mengambil studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Tahap yang kedua adalah so what. Setelah menyelesaikan aktivitas di modul 3.1, banyak pencerahan dan pengetahuan yang saya dapatkan, bahwa dalam pengambilan keputusan haruslah benar-benar teliti, cermat, dan hati-hati.
Pikiran fokus tidak mengambil keputusan secara terburu-buru, bahkan sudah dibuat keputusan pun harus tetap merefleksi kembali apakah keputusan yang kita ambil sudah benar-benar mewakili aspirasi seluruh pihak yang terlibat atau tidak. Cara yang kita ambil dalam mengambil keputusan adalah dengan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Langkah yang terakhir adalah know what. Setelah melakukan aktivitas pada modul 3.1, saya akan mengaplikasikan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan terhadap setiap kasus yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah. Langkah-langkah ini merupakan salah satu upaya yang diambil untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif dan ideal sebagai imbas dari pengambilan keputusan yang tepat. Bahkan kemungkinan yang muncul akibat dari ketidaktepatan keputusan pun dapat diminimalisir. Dalam pengambilan keputusan yang benar-benar tepat dapat diperoleh dari melibatkan seluruh warga sekolah, khusus komunitas praktisi. Keputusan yang diambil dengan melibatkan seluruh elemen di sekolah akan mampu mengakomodir seluruh kepentingan, harapan, dan keinginan semua pihak. Selanjutnya, saya akan mensosialisasikan pengetahuan dan pengalaman saya terkait materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di instansi tempat saya bekerja, sehingga semua pihak terlibat dapat bergerak bersinergi mengambil keputusan yang tepat yang memberikan kemanfaatan bagi semua pihak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.